Kali ini saya bakal mencoba review kamera Canon 60D. Masih relevan atau tidak digunakan di tahun 2022. Oke, ini dia kamera 60D. Kamera keluaran tahun 2010, generasi kedua dari Canon 50D. Kamera semi profesional dengan dibekali optik 18 megapiksel ya. 60D. Banyak yang bilang kamera ini adalah kamera tempur. Mesinnya cukup bandel dan cukup kuat, juga kamera yang bisa dipakai ugal-ugalan dan juga bisa merekam video dengan durasi yang cukup lama, bisa 1 jam lebih. Ketimbang 70D ataupun 7D itu dia akan overheat, bahkan yang lebih fatalnya mati total. Ini adalah kamera pertama saya yang saya gunakan untuk motret wedding, foto video ataupun motret hunting, foto produk, bahkan foto sport saya pakai ini. Walaupun 5 frame per detik itu sangat kecil dibanding dengan kamera-kamera yang sekarang yang bisa 10 sampai 15 satu detiknya. Untuk ISO kamera ini sudah dibekali dari 100 sampai 6400, bahkan bisa di up sampai 12800. Tapi saya biasa menggunakannya paling besar itu 800. Nah, untuk kamera-kamera jadul ya, karena semakin besar ISO kemungkinan gambar akan noise ya. Untuk mengatasinya saya biasa menggunakan lensa-lensa yang bukannya besar seperti 50 mm f1,8 ataupun 24 mm f2,8 ya. Itu cukup membantu ya ketika kita memotret di low light dalam ruangan ataupun cahaya yang minim. Untuk mode memotret, kamera ini sudah dilengkapi dengan 9 titik fokus ya. Cukup sedikit dibandingkan dengan 70D dan juga 80D ya. Nah, di bagian ini adalah tombol untuk mode ya, untuk kita main mode manual, AV, shutter speed priority sampai auto, ataupun untuk video kita bisa memutarnya di sini ya. Tekan tombol yang kecil ini di tengah-tengah, kita bisa putar-putar. Nah, untuk di bagian kiri ini ada output jack, kabel HDMI ataupun USB. Ini kita bisa memakai mic eksternal untuk mendapatkan audio yang lebih jernih ataupun yang lebih baik. Dan ini adalah hot shoe, kita bisa menambahkan mic eksternal, flash eksternal ataupun trigger kita ketika kita menggunakan softbox ya. Nah, untuk menghasilkan kualitas audio yang baik, saya sarankan untuk memakai mic eksternal ya, seperti gambar ini. Selain keren juga lebih gimana gitu ya. Untuk LCD, kamera ini sudah dilengkapi dengan LCD flip screen ya, bisa diputar ke depan 190 derajat dan juga ke belakang 190 derajat. Nah, LCD flip ini memudahkan si pengguna untuk pengambilan angle-angle ekstrim ya, seperti angle di bawah kita tidak perlu berbaring, ataupun angle di atas kita tidak perlu naik ke bangku ataupun ke meja, kita cukup memutar LCD-nya ke atas dan juga memutar LCD-nya ke bawah ya. Nah, selain LCD utama, Canon 60D juga sudah dilengkapi dengan LCD tambahan di LCD kecil yang ini ya. Ini gunanya untuk menghemat baterai atau ketika kita mengatur segitiga exposure. Jadi tidak perlu melihat ke LCD utama, kita cukup melihat di LCD yang kecil ini, kita sudah bisa merubah AF fokus ataupun depth seperti continue shooting, ISO, titik fokus, dan juga sudah dilengkapi lampu di LCD kecil ini seperti ini ya. Sudah ketika kita berada di cahaya yang gelap ataupun minim cahaya. Nah, seterusnya untuk di bagian kanan ini ada slot SD card ya. Kamera ini sudah support SD card, SDHC dan juga SDHC.
Untuk di bawah adalah ini slot baterai. Untuk Canon 60D ini sudah dibekali dengan baterai bertipe LPE6 1800 mAh ya. Cukup lumayan gede ya, bahkan cukup kuat. Saya motret seharian full, tidak pernah kehabisan baterai ya untuk Canon 60D ini. Selain softwarenya yang cukup bandel dan juga baterainya yang cukup besar ya. Untuk video Canon 60D ini sudah dibekali dengan resolusi video HD dan Full HD 1080 pixel ya. Dan juga bisa merekam dengan waktu yang cukup lama. Saya pernah merekam pakai Canon 60D ini 1 jam. Cuma panas doang, tidak ada masalah apa-apa ya. Berikut adalah hasil video dari Canon 60D menggunakan lensa kit 1855. Continue shooting Canon 60D ini mempunyai continue shooting 5,3 frame per detik atau 5 frame per detik ya. Untuk saya rasa untuk memotret objek-objek yang bergerak cepat seperti sport fotografi, pokoknya foto-foto objek yang sedang objek yang bergerak cepat kurang maksimal ya ketimbang 7D. Continuous speednya bisa 9 frame per detik kalau nggak salah. Kalau untuk 60D ini cuma 5 frame per detik, cukup lambat ya, kurang greget terutama untuk foto spot di bidang sepak bola ya. Bisa sih bisa, cuma kurang greget saja ya, soalnya saya sudah pernah menggunakan lensa 75-300 foto sport itu kurang gimana gitu ya. Nah, untuk kelebihan Canon EOS 60D ini adalah kualitas foto yang sangat baik pada ISO tinggi sekalipun, dan juga detail super tajam pada ISO rendah. Performa yang baik di kondisi kurang cahaya dengan level noise yang rendah ya, walaupun ada noise sedikit, cuma beda lah dengan seri-seri Rebel yang lainnya. Algoritma yang baik dan nyaman digenggam ya, karetnya ini nyaman untuk dipegang, juga tidak cukup dan juga tidak terlalu berat ya. Dan yang tadi saya sebutkan, Canon 60D ini bisa memproses file RAW di dalam kamera dan fitur kreatif filter yang mudah digunakan ya. Dan seterusnya adalah LCD, terutama LCD ini ya, LCD yang memudahkan ya karena bisa diputar-putar. Terusnya juga untuk kualitas video ya lumayan lah, hasil video HD dan Full HD yang berkualitas ya. Soket mikrofon, daya tahan baterai yang baik, dan tentunya software yang bandel ya. Untuk kelemahan Canon 60D ini adalah AF-nya yang lambat pada mode live view. Saya rasa ini mengurangi keuntungan dari LCD putarnya ya. Terus white balance yang sering lebih pada warna orange ya, dengan lighting buatan, dan juga konstruksinya atau bodinya plastik ya, bukan metal seperti yang digunakan Canon EOS 50D.
Kekurangan selanjutnya yang sering dijumpai oleh saya itu untuk Canon EOS 60D adalah LCD-nya yang sering vignette. Sekedar saran aja dari saya, kalau LCD-nya nggak mau vignette itu ketika kita habis menggunakan kamera, habis motor atau habis apa ya, jangan lupa baterainya untuk dicabut, jangan dipasang terus karena akan berdampak pada LCD-nya. LCD-nya akan vignette. Canon EOS 60D ini adalah pilihan yang sangat menarik ya buat saya, dengan hasil kualitas foto yang tinggi. Untuk Anda yang ingin upgrade dari seri Rebel ataupun seri 3 dari Canon dan juga budget yang belum cukup untuk memiliki Canon 70D ataupun 80D, maka DSLR ini atau DSLR Canon 60D dapat Anda timbangkan juga ya, terutama untuk para antusias semi pro dan juga videographer. Kalau untuk videographer saya sangat recommended Canon EOS 60D ini ya, karena harganya juga sangat relatif murah. Oh, ngomong-ngomong harga, Canon EOS 60D ini sudah tidak mengeluarkan barunya ya, ada juga harga second. Harga second itu untuk body only kisaran 3 juta sampai 3,5 juta ya, tergantung si penjual dan juga tergantung kondisi kamera ya. Kalau ada yang karetnya melar ataupun LCD-nya vignette, lecet atau dan lain sebagainya lah, itu tergantung kondisi kamera ya, mulai dari 3 juta sampai dengan 3,5 juta untuk body only ya, plus lensanya, plus lensa kit itu bisa sampai 4 jutaan ya. Jadi kesimpulannya untuk Canon EOS 60D ini di tahun 2022 masih sangat relevan ya, atau sangat worth it digunakan di tahun 2022, dengan catatan untuk foto wedding, foto pre-wedding, untuk jalan-jalan, foto hunting, street. Untuk foto sport saya rasa kurang maksimal ya. Kebutuhan foto sport lebih baik memilih kamera Canon 7D ya, yang speed continuousnya itu lebih banyak dibanding Canon EOS 60D ya. Untuk Canon EOS 60D ini belum dilengkapi dengan fitur WiFi ya, tidak seperti Canon EOS 80D yang sudah dilengkapi WiFi. Untuk pengatasinya saya menggunakan SD card yang sudah ada fitur WiFi-nya ya. Jadi cukup memudahkan saya untuk mentransfer file ke smartphone saya dan juga untuk diupload ke media sosial saya. Untuk teman-teman yang sampai sekarang masih menggunakan Canon EOS 60D, bisa komen di bawah apa aja kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.